Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendikar Bocahongon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Bocahongon bersama saya Gunadi Bidi Nurjahid. Nah sahabat, kita lanjutkan sinau bareng kita belajar mengambil hikmah dari nilai-nilai tradisi Nusantara, dimana pada episode kali ini kita akan mengambil hikmah dari tradisi nasi liwet. Kalau pada dua episode sebelumnya kita telah membahas tentang nasi kuning dan nasi uduk, maka pada episode ini kita akan mengambil hikmah dari tradisi nasi liwet. Nah sahabat Pendikar Bocahongon, nasi liwet ini merupakan tradisi yang sudah umum di kalangan masyarakat Jawa. Setiap daerah saya rasa punya tradisi nasi liwet ini. Hanya mungkin cara penyajian dan variasi lauknya yang berbeda-beda, ya tergantung kondisi dan keadaan masyarakat setempat. Nah, tapi pada umumnya, pada prinsipnya, cara masaknya dan juga filosofinya tidak jauh beda. Yang utama dari nasi liwet ini adalah bahwa nasi ini dimasak dicampur dengan lauk pauknya. Dan kalau di kalangan masyarakat Jawa, nasinya dicampur dengan santan. Nah, kalau kita pelajari sejarahnya, ternyata keberadaan nasi liwet ini sudah tertulis dalam Serat Centini pada tahun 1819. Nah, di situ di dalam serat itu dijelaskan bagaimana proses pembuatan nasi liwet ini. Pada awalnya nasi liwet ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat biasa, ya orang-orang ataupun masyarakat umum, dan kemudian berkembang sampai kemudian pada sekitar tahun 1930-an nasi liwet ini mulai dikomersialkan, mulai dijadikan sebagai menu untuk dijual di rumah-rumah makan atau di tempat-tempat makan. Nah, pada awalnya nasi liwet ini dijual atau dipasarkan ini untuk melayani masyarakat umum, masyarakat luas, di warung-warung kecil. Tetapi pada zaman sekarang ini justru sekarang nasi liwet menjadi menu-menu di restoran besar. Jadi sudah ada pergeseran. Jadi ciri khas dari nasi liwet ini adalah pada saat dimasak, nasi dan lauk pauknya dicampur dengan berbagai macam lauk, ya. Ada ikan, ada telur, ya mungkin sebagian ditambahkan dengan daging ayam atau ingkung, selain juga sayur-sayuran yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Jawa. Di antara nasi liwet di Jawa yang termasuk populer adalah nasi liwet Solo. Ya mungkin karena nasi liwet Solo ini yang banyak dijual di berbagai rumah makan di kota-kota di daerah Jawa. Nah, selain nasi liwet Solo, di Indonesia ini juga dikenal nasi liwet dari masyarakat atau dari masyarakat Sunda atau disebut juga dengan nasi liwet Sunda. Nah, berbeda dengan nasi liwet Jawa yang menggunakan santan, maka nasi liwet Sunda ini tidak menggunakan santan. Hanya cara masaknya tetap sama, yaitu nasi dan lauknya dicampur. Latar belakang dari nasi liwet Sunda ini berbeda dengan nasi liwet dari Jawa, karena nasi liwet Sunda ini berawal dari kalangan masyarakat perkebunan. Di zaman dulu di
tataran Sunda, di tanah Sunda itu banyak perkebunan, dan biasanya lokasi tempat tinggal dengan kebunnya ini jaraknya cukup jauh, sehingga sangat merepotkan apabila pekerja-pekerja yang perkebunan ini harus pulang ke rumah untuk makan siang, kemudian nanti balik lagi ke kebun. Ini memakan waktu, sehingga biasanya makanannya diantar dari rumah ke kebun. Nah, cuma karena jaraknya cukup jauh, ini juga mempertimbangkan kalau nasinya banyak lauknya, ini memerlukan banyak tempat, jika membawanya juga repot. Maka kemudian muncullah kreativitas untuk menggabungkan nasi ini dengan lauk pauknya, sehingga membawanya bisa lebih praktis. Jadi karena untuk lebih praktisnya penyajian ataupun pengantaran nasi liwet ini kepada pekerja-pekerja kebun, maka nasi dan lauknya digabung sehingga membawanya lebih mudah, tapi tidak mengurangi cita rasa dan kelezatan dari masakannya. Lalu apa makna ataupun hikmah yang bisa kita pelajari dari nasi liwet ini, sahabat? Baik nasi liwet Jawa maupun nasi liwet Sunda itu mempunyai satu nilai kebijaksanaan yang menonjol, yaitu yang terutama adalah kebersamaan. Nah, kenapa kebersamaan? Karena biasanya nasi liwet ini dihidangkan dalam jumlah yang banyak dan dinikmati secara bersama-sama. Malah di beberapa daerah itu disajikan dengan menggunakan daun pisang yang digelar itu apa ya? Dibentang, dan daun pisang yang panjang itu dibentang sambung menyambung, dan nasinya disajikan di atas daun pisang ini, dan kemudian dimakan secara bersama-sama atau ambengan, ya, kalau dalam istilah Jawa ambengan atau bancaan. Nah, sehingga suasana kebersamaannya begitu terasa. Nah, selain kebersamaan ini juga ada nilai gotong royongnya, karena dalam proses masaknya ini juga melibatkan banyak orang. Ya, ada yang membersihkan berasnya atau masak berasnya, ada yang masak sayurnya, ada yang bumbu-bumbunya. Nah, ini perlu kerjasama, perlu gotong royong. Kemudian ada lagi yang mempersiapkan untuk penyajiannya, yang membentangkan daunnya dan sebagainya. Selain gotong royong dan juga kebersamaan, tentu saja juga nilai-nilai lain yang berkaitan dengan unsur tersebut seperti persahabatan. Dan dengan adanya kebersamaan itu akan menjalin persahabatan. Ya, apalagi kalau dalam menikmati hidangan nasi liwet ini juga diundang tetangga-tetangga, sanak kerabat, teman-teman, sahabat dan sebagainya, makan secara bersama. Ini akan menjalin persahabatan. Ya, kekeluargaan juga akan terjalin. Ya, enggak hanya yang sama-sama anggota keluarga, tapi juga yang dari luar yang diundang pun juga terasa seperti keluarga sendiri. Dan otomatis ini juga akan menjalin silaturahim. Ya, jadi nasi liwet ini satu tradisi tapi mengandung nilai-nilai kebijaksanaan yang merupakan satu paket. Jadi 5 kebijaksanaan yang kita pelajari tadi itu satu paket, yang mulai dari gotong royong, berbagi, ya, persahabatan, kekeluargaan, dan silaturahmi. Ini kan merupakan suatu nilai-nilai tradisi yang unsurnya itu sama, yaitu kebersamaan tadi. Inilah tradisi yang diajarkan nenek moyang kita untuk menjaga dan juga untuk mengajarkan supaya kita sebagai bangsa itu menjadi atau menjalin suatu kebersamaan dalam hidup ini. Jadi walaupun dia berupa satu hidangan makanan, tetapi ketika makan itu kita diajarkan untuk
mari kita galang kebersamaan, mari kita jaga persaudaraan, kekeluargaan, dan persahabatan, tidak bertengkar, tidak berseteru, tidak musuh-musuhan, dan juga jangan sampai terjadi perpecahan. Nah, inilah sahabat suatu nilai tradisi yang sederhana dari nasi liwet yang ternyata mengandung makna yang luar biasa, mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan dan kebersamaan. Semoga ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya mengajak sahabat semuanya, mari kita lestarikan tradisi nasi liwet ini. Jangan sampai tradisi ini dilupakan karena mengandung nilai-nilai budaya yang sangat tinggi. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode mendatang dengan kajian yang berbeda, dengan topik yang berbeda, kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Angon. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih atas dukungan dan doa sahabat semuanya, dan mohon dukungannya terus. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber, dan para sahabat semuanya. Demikian saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada 2 episode sebelumnya kita sudah membahas tentang nasi kuning dan juga kereta api lewat, sehingga akan sangat merepotkan kalau si pemilik kebun atau baik nasi liwet Solo maupun baik nasi liwet Jawa maupun nasi liwet Solo. Mohon doanya semoga channel Bocah Angon ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi para viewer, pada para subscriber